Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Gustiawandari. Pada pertemuan kali ini saya akan mendemokan hasil kuis mengenai tampilan GES untuk aplikasi sedap yang telah saya buat. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menampilkan template website yang saya gunakan sebagai referensi untuk membuat halaman GES aplikasi sedap. Nah, ini merupakan tampilan dari website yang saya ambil, yaitu ada dari website The Bento. Nah, ada beberapa bagian yang saya ambil di sini, yaitu yang pertama bagian navbarnya. Kemudian di sini ada bagian hero sectionnya atau bannernya. Kemudian di sini ada halaman aboutnya. Nah, untuk halaman about di sini yang saya gunakan itu ada gambarnya, kemudian penjelasannya bagian bawah ini. Nah, selanjutnya itu ada bagian menu. Nah, untuk menu di sini yang saya ambil itu bagian gambarnya. Kemudian untuk tampilan menunya itu di sini saya menampilkan dalam bentuk card. Kemudian di atasnya ada penjelasan. Dalam bentuk card ada gambar, kemudian nanti nama makanannya, deskripsinya, dan juga ada harganya. Nah, selanjutnya yaitu nanti ada menampilkan bagian testimoni. Nah, untuk testimoni sendiri di sini saya menampilkan dalam bentuk card nantinya. Nah, kemudian di sini ada halaman footernya. Nah, untuk halaman footernya sendiri yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari tampilan yang telah saya buat. Nah, ini merupakan halaman depannya. Nah, jadi semua menu-menu tadi akan saya tampilkan di dalam satu halaman ini. Namun juga saya buat dia agar bisa berpindah halaman juga seperti ini. Nah, jadi yang pertama di sini yang saya buat yaitu ada bagian navbarnya. Nah, jadi untuk bagian navbar di sini ada logo sedapnya. Kemudian di sini ada beberapa list menu. Kemudian di sini saya menambahkan untuk login dan juga register. Nah, ini untuk navbarnya. Nah, selanjutnya ini untuk bagian hero section atau bannernya atau covernya. Nah, jadi di sini ada nama, kemudian di sini ada deskripsi sedikit, kemudian di sini ada buttonnya. Nah, selanjutnya di sini backgroundnya itu gambar. Nah, kemudian di sini juga terdapat sedikit penjelasan seperti template yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada bagian about. Nah, about di sini yang saya gunakan sini ada gambar, kemudian ada icon, ada namanya. Kemudian di sini ada penjelasan dari aplikasi sedapnya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk tampilannya ini menyesuaikan dengan template yang telah saya pilih sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada menu. Nah, untuk menu sendiri, untuk tampilan depannya itu ada ikonnya, kemudian di sini backgroundnya itu ada gambar, kemudian ada nama menunya. Nah, kemudian di sini untuk tampilan menunya. Nah, di sini ada penjelasan sedikit untuk bagian menunya. Kemudian di sini dia akan menampilkan beberapa produk dari aplikasi sedapnya ini. Nah, di sini datanya diambil dari data JSON, kemudian akan menampilkan gambar, kemudian di sini ada nama makanannya, kemudian di sini ada deskripsi singkat dari makanannya, dan juga di sini ada harganya. Nah, untuk fontnya sendiri di sini digunakan font script seperti yang digunakan pada template. Nah, selanjutnya itu ada bagian testimoni. Nah, untuk testimoni sendiri di sini karena di template tidak ada, jadi di sini saya membuatnya menampilkannya itu dalam bentuk card sesuai yang diminta, yaitu di sini akan menampilkan ada gambar avatarnya, kemudian ada namanya, dan juga ada ulasannya sebagai testi. Nah, untuk tampilan testimoninya yaitu seperti ini, ditampilkan dalam bentuk card. Namun backgroundnya di sini saya buat dia dalam gambar. Nah, selanjutnya yaitu untuk bagian footer. Nah, untuk bagian footer di sini untuk tampilannya ini sama seperti dengan template yang telah saya pilih. Nah, di sini dia menampilkan our address-nya. Kemudian sini ada sebuah card itu make reservation-nya. Kemudian sini ada button.
dan kemudian dia menampilkan untuk kontak asnya. Nah, selain itu di sini pada menu navbarnya tadi saya juga telah membuatnya agar bisa berpindah halaman. Nah, jadi ketika kita klik menu, maka akan menampilkan halaman menu seperti ini. Nah, ini merupakan halaman menunya. Nah, kemudian di bawahnya tetap ada footernya dan juga di atasnya ini ada navbarnya. Nah, kemudian jika kita klik about, dia akan menampilkan halaman about. Nah, untuk halaman about di sini dia hanya menampilkan penjelasan, sedikit penjelasan untuk si aplikasi sedapnya ini. Kemudian dia menampilkan footernya juga. Nah, selanjutnya itu ada testimoni. Nah, di sini dia menampilkan halaman testimoni dan juga ada footernya. Nah, kemudian di sini juga ada button login dan juga register. Nah, untuk login, jika kita klik login, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Kemudian untuk register, jika kita klik, maka kita akan diarahkan ke halaman register. Nah, kita kembali ke home. Nah, jadi berikut akan saya tampilkan secara keseluruhan dari halaman aplikasi Gas Sedap. Nah, ini merupakan tampilan hero sectionnya, penjelasan dari aplikasi sedapnya, kemudian ada about us, kemudian di sini ada menu yang menampilkan beberapa produk dari aplikasi sedap, kemudian ada testimoni. Nah, untuk testimoni ini datanya diambil dari data JSON juga. Nah, dan terakhir ini ada halaman footernya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai codingan yang telah saya buat untuk halaman Gas aplikasi sedap. Nah, yang pertama di sini yaitu ada halaman cover. Nah, ini merupakan codingan untuk halaman covernya. Nah, untuk halaman cover sendiri yaitu untuk yang di bagian depannya ini, yang ada tulisan ininya. Kemudian ada button more detail. Nah, kemudian selanjutnya itu ada navbar. Nah, ini untuk tampilan navbarnya, untuk codingannya. Nah, untuk tampilannya sendiri yaitu ini dia ada logo sedapnya, kemudian ada list menu, ada login, register, dan juga ada icon. Nah, untuk navbarnya ketika kita ke bawah dia maka akan berwarna hitam. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk about us. Nah, ini merupakan codingan untuk menampilkan halaman about us. Nah, untuk halaman about us sendiri yaitu yang bagian ini, bagian about us. Nah, di sini juga kita bisa lihat. Nah, ini merupakan halaman about us-nya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk footer. Nah, untuk footernya ini merupakan codingannya. Untuk tampilannya sendiri yaitu seperti ini. Dia akan terbagi menjadi 3 bagian. Dan kemudian di sini dia terdapat sebuah card. Dan di bawahnya juga ada tahun dan juga nama dari aplikasinya. Nah, kemudian selanjutnya itu dia akan menampilkan beberapa list menu. Nah, list menunya ini datanya diambil dari data JSON. Nah, berikut codingan untuk list menunya. Nah, ini merupakan tampilan untuk menunya. Nah, dia ada gambar, ada penjelasannya. Nah, untuk fontnya itu font script. Nah, ini sudah menyesuaikan dengan yang ada pada template. Nah, ini untuk tampilannya. Nah, selanjutnya itu ada testimoni. Nah, testimoni ini juga datanya diambil dari data JSON. Dia menampilkan gambar avatar di sini, kemudian dia ada menampilkan nama dan juga menampilkan ulasan. Nah, untuk hasilnya sendiri untuk testimoni itu pada bagian bawah. Nah, seperti ini. Ini merupakan dari halaman testimoninya. Nah, setelah kita buat komponen-komponen tadi, nah selanjutnya itu kita akan buat dia untuk di halaman guest layoutnya. Nah, ini merupakan untuk guest layoutnya. Jadi di sini kita tetapkan navbarnya, kemudian juga footer. Nah, ini outline. Nah, outline ini untuk isi dari si halamannya. Nah, kemudian untuk di bagian page itu
Jadi saya telah membuat untuk tampilan hero sectionnya. Nah seperti ini. Nah kemudian pada bagian apps, nah tidak lupa pada bagian apps kita harus deklarasikan rootsnya agar kita bisa berpindah halaman. Nah ini dia merupakan halaman root dari si Guest Layout. Dia akan menampilkan hero sectionnya, testimoni, about us, dan juga halaman menu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.